tidak mengurangi esensi kita perkuliahan di mata kuliah metodologi pengembangan bahasa. Oke? Ya, saya ini scroll dulu ke bawah. Oh, sebentar ya. Saya lupa lagi ya. Ini sudah. Nah, ini ya. Oh, sebentar ya. Karena materinya lumayan banyak gitu ya. Jadi saya sudah membuat sebuah PPT. Ini harus di apa ya? Dipilah-pilah ini cocoknya di pertemuan keberapa gitu ya, seperti itu. Oke. Ini ada materi untuk hari ini adalah pengembangan bahasa anak yang dapat dilaksanakan gitu kan. Tapi tetap kita harus memperhatikan beberapa prinsip gitu. Ya, kita kan sebagai orang tua atau pendidik tidak bisa mengimplementasikan semuanya gitu kan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip tertentu atau misalnya rambu-rambu tertentu gitu ya, seperti itu. Nah, maka dilihat ya di layar kaca rekan-rekan sekalian. Yang pertama itu adalah bahan latihan dan percakapan disesuaikan dengan tema dan lingkungan anak ya. Sudah jelas ya Bu ya, kita pun kalau misalnya lagi di sekolah gitu kan, kita ada temanya apa gitu kan. Kita pun harus menyesuaikan gitu kan, medianya harus seperti apa gitu kan, ini topiknya harus bagaimana, harus menggiring anak ke pemikiran yang seperti apa gitu kan. Dan harus ditentukan juga dengan lingkungan anak gitu kan. Jangan sampai lingkungan anak, kalau misalnya lingkungan anaknya kurang baik, kita harus bisa menyisipkan gitu kan di pembelajaran itu. Contohnya, kalau misalnya anak ada bahasa-bahasa yang kurang baik atau negatif ya, anak-anak misalnya, kalau misalnya mau jadi anak yang soleh, anak yang soleha, kita harus berbicara dengan yang baik ya, tidak boleh mengucapkan kata-kata yang kotor, misalnya seperti itu ya. Karena biasanya kalau misalnya kita tidak mengingatkan anak gitu kan, pasti anak akan terekam di memorinya. Nah, kalau misalnya sudah terekam, takutnya terbawa pada jangka yang panjang ya. Terus selanjutnya adalah kegiatan berorientasi pada kemampuan yang hendak dicapai dan disesuaikan dengan tema yang digunakan. Sudah jelas ya Bu ya, setiap rencana pembelajaran kita di pendidikan anak usia dini ada RKH yang akan dicapai, ada RKH yang sudah dibuat dan ditentukan indikator apa yang akan dicapai dengan metodenya seperti apa gitu kan. Apakah dengan kelompok, dengan sudut, area, sentra dan lain sebagainya gitu kan. Jadi sudah jelas bahwa setiap kegiatan yang akan dirasakan oleh guru ya di PAUD itu sudah harus sesuai dengan cakupan di RKH-nya. Tidak bisa kita keluar dari RKH ya. Terus selanjutnya adalah anak diberikan kebebasan dalam menyatakan pikiran dan perasaan serta ditekankan pada spontanitas ya, mau itu di sentra, area, sudut, atau misalnya ketika di klasikal gitu kan. Kita kan suka bertanya, yuk siapa yang mau bertanya, yuk siapa yang mau bernyanyi gitu kan. Nah, itu kan anak diberikan kebebasan. Siapa tahu mungkin anak-anak kemarin ketika libur punya pengalaman yang luar biasa sehingga ingin berbagi dengan rekan-rekannya, sehingga ingin bercerita, kemarin aku liburan loh ke rumah kakek, ke rumah nenek gitu kan. Nah, itu. Jadi setidaknya dari rasa berani anak untuk berbicara gitu kan, anak akan menambah kosakata dan pembendaharaan kata anak. Ya, seperti itu. Nah, terus selanjutnya adalah komunikasi pendidik dengan anak dilakukan secara akrab. Ya, akrab dalam artian friendly gitu. Anak-anak kan kalau misalnya anak-anak sudah menyimpan perasaan yang nyaman, perasaan yang akrab, perasaan yang apa ya, aman gitu kan. Anak akan lebih berani gitu kan. Anak akan lebih berani untuk berbicara, untuk curhat, menyatakan pendapat, memberikan pernyataan gitu kan. Ketika kita bertanya, anak akan menjawab gitu kan. Bahkan lebih dari ekspektasi yang kita pikirkan gitu. Ya, jadi makanya kita harus percaya dulu kepada anak. Harus melakukan pendekatan yang betul-betul secara hati nurani, secara face to face gitu kan. Nah, itu. Jadi makanya kalau untuk anak itu harus bisa merayu, harus bisa membujuk gitu.
Terus selanjutnya bahwa pendidik harus memberi contoh atau teladan dalam menggunakan bahasa yang sudah jelas ya Bu ya. Jadi anak itu adalah peniru ulung, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita bahasakan gitu kan, bicarakan itu anak itu akan menerimanya gitu kan, akan merekam di memorinya. Siapa tahu nanti kalau sudah terekam anak kan akan berbicara kasar juga. Kalau misalnya kita berbicara baik, anak pun akan berbicara baik. Terus selanjutnya adalah pelajaran membaca dan menulis diberikan melalui media permainan. Tidak boleh didikte, tidak boleh otoriter. Suguhkan dengan metode-metode atau model-model yang membuat anak menarik, membuat anak tersenyum, membuat anak bahagia. Banyak loh permainan atau misalnya baik itu permainan atau misalnya trik dan strategi yang bisa kita lakukan kepada anak gitu kan, dengan boneka tangan gitu kan, dengan bungku, dengan warna-warna yang wah mencolok, berkolor banget gitu kan. Atau misalnya dengan tayangan-tayangan yang menggugah selera, baik itu animasi gitu kan, atau misalnya cerita bergambar, cerita mini seri gitu kan, itu banyak loh yang bisa kita lakukan kepada anak. Asal kita tahu aja gitu kan, yang anak sukai apa, yuk kita kita berjalan beriringan gitu ya, seperti itu. Nah, ini ya, saya ulangi lagi, ada bahasa anak yang dapat dilaksanakan, tapi harus memerlukan prinsip-prinsip, gitu kan. Kita tidak bisa keluar dari koridor yang sudah seharusnya, gitu kan. Nah, ini yang pertama itu bahan latihan dan percakapan disesuaikan dengan tema atau lingkungan anak. Kegiatan berorientasi pada kemampuan yang hendak dicapai dan disesuaikan dengan tema yang akan digunakan. Terus, anak diberikan kebebasan dalam menyatakan pikiran dan perasaan serta ditekankan pada spontanitas. Selanjutnya, harus ada komunikasi pendidik dengan anak yang dilakukan secara akrab. Ada pendidik harus memberikan contoh atau teladan dalam menggunakan bahasa. Terus selanjutnya yang terakhir adalah pelajaran membaca dan menulis diberikan melalui media permainan. Ya, oke. Untuk hari ini kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa apa ya membuka wawasan ternyata oh seperti ini ya gitu kan untuk pengembangan bahasa pada anak usia dini. Oke, untuk hari ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dari perkuliahan kita hari ini. Selamat siang semuanya. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.